manusia-manusia di sekitar kita yang membutuhkan. Seterusnya, tidak bosan-bosan untuk melanjutkan pengajian Al-Quran sehingga datang kepada kita maut, ya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kita dalam kematian itu insya Allah memberikan bonus untuk kita atau memberikan kebahagiaan untuk kita, yaitu memberikan para malaikat untuk berziarah kepada makam kita. Jadi kita dikubur, nanti datang para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei yang malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi semua, kamu harus menziarahi hamba kami yang telah meninggal, yang membawakan kecintaan kami, yaitu bacaan Al-Quran, ila kobrika, untuk mendatangi kubur yang dikubur itu. Kama yahijul mu'minuna ila baitikallahil muharram, seperti datangnya kita untuk bertawaf dalam menghaji ke Masjidil Haram. Jadi gambarannya, di mana kita meninggal, kita yang suka memuruk Al-Quran, maka para malaikat itu menziarahi kita, mengelilingi kita tiap hari, tiap malam, tidak ada putusnya. Untuk apa? Untuk seperti tawaf kita ke Baitullah, para malaikat itu mengelilingi kita untuk menziarahi kita. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul Quran ahlullah, kata Allah. Ahli Quran itu ahli kami, kata Allah. Maka dengan itu, dengan gampangnya Allah memutuskan para malaikat untuk menziarahi kita. Alhamdulillah, semua para malaikat menuruti sebagaimana kemauannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan seorang yang memuruk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang itu termasuk golongan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacakanlah Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu kalau seperti masih sepertikan. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu kayaknya sedang berbicara dengan Allah gitu. Jadi kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran gitu ya. Dan Al-Quran itu yang dibaca yang mana? Kata Allah dalam Al-Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Allah memberikan hitop kepada Rasulullah, bacalah Al-Quran yang gampang dibaca olehmu. Makanya Rasulullah menyerukan kita membaca Al-Quran yang telah ia pilih, yaitu riwayat Hafs. Jadi yang ditegaskan oleh Rasulullah untuk umatnya, membaca riwayat Hafs itu paling yang gampang. Dan setelah itu kalau kita mampu, sunatnya semua yang disebut qiraat sabah itu, yang Rasulullah telah memberikan hadisnya, yaitu unzilal Quran wa ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkannya dari langit bumi ke bumi ini dengan memakai 7 imam, yaitu Imam Nafi, rawinya 2, yaitu Qaulun dan Waris. Kedua Imam Ibnu Katsir, yaitu rawinya Baji dan Kumbul. Ketiga Imam Abu Amr, rawinya 2, yaitu Duri dan Susi. Jangan nunutan, nanti kalau nunutan pulang ke rumah jadi susu ya, susi ini begitu. Keempat Imam Ibnu Amir, rawinya 2, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Kelima Imam Asim, rawinya 2, yaitu Syu'bah dan Hafs. Makanya riwayat Hafs itu nomor ke-10 dari rawi yang pertama, yaitu dari Qaulun. Dan imamnya nomor kelima, yaitu Imam Asim. 1 Imam Nafi, 2 Ibnu Katsir, 3 Abu Amr, 4 Ibnu Amir, 5 Imam Asim. Ingat-ingat kita punya tangan 5 jari, ini 5 untuk imam.
punya jari 2 jadi 10 itu untuk rawinya yaitu hafes. Jadi rawinya nomor 10, imamnya nomor 5. Keenam Imam Hamzah, rawinya yaitu Khalaf, dan ketujuh Imam Kisai, rawinya 2 yaitu Abul Haris dan Duri Kisai. Itu beres 14 rawi 7 imam. Dan semoga kita belajar di asbab ini. Apa asbab itu? Asbab itu singkatan daripada anak pabak, anak santri pabak. Jadi asbab itu simbol. Setiap benda yang masuk ke asbab itu pasti jadi sampah. Sampah itu nanti kita untuk dibuang. Nah, ini pesantren Sodong itu namanya asbab. Apa yang masuk ke asbab ini pasti itu sampah. Pasti akan dibuang apanya? Yang dibuang kebodohannya. Yang dibuang itu kebodohannya. Yang kita ambil itu kepintarannya. Minaz zulumati ilan nur. Semboyang Imam Syafi'i, malam yaduk zullat ta'alumi sa'atan tajarona zulal jali tula hayatihi. Siapa orang malas dalam belajar, maka kebodohan itu akan selalu berakar. Makanya tiap anak-anak santri yang mau masuk ke pesantren pabak ini, insya Allah kebodohannya akan diganti dengan qiraat sabah min ya rabbal alamin. Asalnya mereka itu tidak tahu apa itu namanya qiraat sabah, apa tujuannya itu qiraat sabah. Maka kalau udah ikut pengajian di sini, insya Allah akan terbuka pertanyaan yang 2 itu. Yang dimaksud qiraat sabah itu kita memperdalami ilmu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Paling bagus di antara umat kami orang yang memeluk Al-Quran dan mengajinya. Antara guru dan murid, mal mungkin ayam murid, lamun guru mal mungkin ayam guru murid. Jadi antara murid dan guru itu bersatu. Jadi syai'an mutalazimaini, satu satu ikatan antara guru dan murid, antara suami dan istri, gitu ya, seperti itu. Dan dari Akang terlalu panjang kalau mengomentar semua itu, nanti kan sering dalam pengajian kita ya sehari-hari untuk membahas pengajian. Dan untuk terakhir dari Akang memberikan support untuk Anda semua. Kita mempunyai ilmu itu jangan takabur. Kita itu kata orang Bilaga, dari ilmu Bilaga itu harusnya tajahul arif. Jadi segala api-api tenyaho untuk mengalah tapi untuk menang gitu, bukan untuk takabur. Kita punya ilmu itu bukan untuk takabur, tapi untuk merundukkan diri seolah-olah kita orang bodoh di hadapan orang lain. Makanya orang suluk berkata zayyin nafsaka bi ta'at, zayyin nafsaka bil maksiyah, wala tuzayyin nafsaka bi ta'at. Jadi kita jangan melihatkan diri di hadapan orang lain seperti orang tukang ibadah. Sebaiknya kita melihatkan kepada orang banyak itu seperti orang maksiat, orang tidak tahu, orang cumplang campling, orang yang tidak dengar, tidak komplit gitu ya, kelihatannya orangnya seperti kurang gitu ya. Maka itu suluk pegangan orang suluk ya. Nah itu seperti itu. Makanya kita mempunyai ilmu itu bukan untuk takabur, tapi untuk memaslahatkan masyarakat atau manusia-manusia di sekitar kita. Dan akan mendoakan kepada anak-anak santri yang telah menamatkan pengajian di Sodong ini, semoga ilmunya lebih manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima kebaikannya menjadi ganjaran dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu akan cukupkan segitu yang dapat akan sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.